partai perorangan. Kalau dipilih DPR, ngapain ada presidensial threshold? Untuk apa itu peran anggota DPR di Senayan itu? Nah, suruh pulang aja, suruh tidur. Cak Den. Wah, ini situasi politik Indonesia semakin gayeng ini. Ada apa lagi? Wah, ini. Ada apa lagi? Ini masalah Pilpres. Rencana Pilpres tahun 2029 besok itu sudah ada umyak ini. Masih lama. Lah iya, tapi ini bukan masalah lamanya. Ini Mahkamah Konstitusi itu membuat keputusan yang sangat aneh ini. Buat saya loh. Aneh? Buat saya anehnya gini. Dalam putusan nomor 62 tahun 2024 kemarin. Bahwa MK memutuskan untuk pencalonan presiden itu tidak ada ambang batasnya. Artinya presidensial threshold itu tidak ada batasan. Nol. Dulu kan 20% untuk kursi di Senayan. Dan 25% untuk suara sah. Total suara sah. Pemilu. Oke. Nah ini kan lucu ini. Saya salah satu orang yang setuju. Lah. Ini sama dengan sama dengan Mbak Irma itu dari Nasdem. Ya nggak setuju dong. Ini bisa berakibat banyak hal. Yang pertama, sepertinya ini nih, yang diuntungkan kok keluarganya Pak Jokowi. Mesti gitu. Loh dia ngomong partai perorangan loh. Artinya kan satu orang saja bisa nyalonin presiden. Oh nggak ada batasnya. Itu yang pertama. Yang kedua dia punya partai politik yang namanya PSI itu, yang sekarang tidak masuk Senayan, di bawah itu ya, di bawah 4% gitu lah. Ya, punya kesempatan. Kalau menurut jenengan gimana itu? Kalau saya nggak setuju itu, banyak hal yang merugikan masyarakat. Gini loh Pak Ombak, menurut saya, sistem demokrasi Indonesia itu kan sekarang sistemnya kan one man, one vote, one value. Artinya apa? Satu orang ya nilainya sama. Becak karo profesor podo presiden sama itu pemilih loh Bung. Nah, iya, itu pemilihnya loh, yang dipilih kan nggak boleh begitu. Nah, maksudnya gini, kalau terus ada thresholdan apa sih di 20% lah, 25%, persyaratan ambang batas iyalah, itu ngapain? Maksud saya gini loh, kalau dihilangkannya threshold itu nol kan artinya kan diharapkan muncul tokoh-tokoh lain yang tidak di sama partai. Sekarang kan kita tahu partai ini masuk bayar ya. Maksudnya demokrasi semakin baik menurut gitu. Kan banyak calon. Ya enggak demokrasi itu tetap harus ada batasan-batasannya, harus ada aturan-aturannya supaya tidak kebablasan. Dan nanti kalau demokrasi terbebas seperti itu saja, ini banyak kerugian atau artinya begini, dampak dari tidak adanya ambang batas dari presiden threshold itu banyak sekali. Yang paling saya lihat, yang saya bayangkan itu tentang pendanaan. Anggaran ini ngentekin lapangan. Udah. Nah ini. Calonnya banyak. Iya, itu pertama. Yang kedua, prosesnya lama. Yang ketiga, itu pertarungannya akan sengit. Dan justru demokrasi dengan pertarungan sengit akan terjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa kita harapkan. Keamanan, kenyamanan, iya. Nah, makanya gini loh. Makanya saya nggak setuju itu. Gini loh, itu kan dampak negatifnya kan jenengan itu mikir. Kalau saya gini loh, dampak positifnya gini. Dihilangkannya threshold kemarin itu efeknya adalah muncul calon-calon alternatif yang nggak diwawu istilahnya, yang nggak disukai nggak disukai sama parpol. Kadang-kadang kan ada calon yang saking pintere, saking populer itu, saking jujure. Iya, itu nggak disukai sama parpol. Otomatis nggak usah. Kayak kemarin kasusnya kan kemarin. Kayak Pak Anies masih dijalankan kemarin. Intinya adalah orang-orang yang sebetulnya punya potensi, jadi nggak bisa muncul karena ada batasan. Sedangkan kita tahu kalau di parpol itu pasti ada politik ininya, uangnya. Oh ya, kalau nggak ada itu nggak gayang gitu loh. Kan gitu. Maka itu nanti dampaknya ke situ semakin ketat itu kalau tidak ada batasan. Negatifnya, jadi begitu positifnya ada muncul baru. Kalau dampak negatif adalah mungkin tadi pembiayaannya besar, waktunya lama. Ya wes kan namanya juga pesta demokrasi. Lama nggak apa-apa, yang penting kita itu kepinginnya, ini Gen Z terutama anak-anak muda nih, generasi di bawah saya lah, yang pikirannya juga maju. Ya supaya apa? Supaya
Mereka punya kesempatan, banyak yang punya kesempatan. Mudah-mudah. Nggak kayak kemarin ini kan, gara-gara transaksi jadi muncul. Dia loh gini, kok ya bisa ya mikir gitu? Karena nggak ada pilihan, Pak Bek. Coba munculkan si siapa itu dari PDI Perjuangan, misalkan si Seno, misalkan dari si Demokrat, ada muncul banyak banget sebetulnya. Tapi tolong pikirkan dampak-dampak yang lain, Cak Den. Bukan hanya, jangan kan hanya satu sisi aja bahwa dengan sistem dihapusnya ambang batas threshold ini akan muncul banyak tokoh. Banyak tokoh. Jadi seru kan? Hanya serunya aja. Namanya pesta. Pegawai ini aneh. Namanya pesta demokrasi. Ya mungkin gini lah. Kalau menurut saya tahun kemarin ini 2004 itu kayaknya kita nggak bisa memilih karena kita disuguhi. Ini pilihannya cuma gor telu. Yang ini karena ditawur, ya wes. Tinggal 2, satunya nggak disukai, hilang. Tapi ingat loh, tuntutan atau gugatan ke MK ini sudah 27 kali. Nah iya. Dan tidak pernah artinya kalau 27 kali itu MK itu kan punya pikiran nalar gitu loh. Sehingga sampai 27 kali saja ditolak terus gitu ya. loh. Lalu sampai ke 34 baru digulirkan, baru diputuskan oleh MK. Itu pun loh, yang mengajukan itu 4 orang anak muda, Gen Z, yang kadang pemikirannya itu tidak pernah, belum tahu tentang dampak luas secara politik gitu loh. Demokrasi seperti apa? Padahal yang dulu-dulu tokoh yang kadang mungkin loh dia 98 belum lahir, belum tahu bagaimana cara kondisinya kayak apa ya? Merebut orde baru sehingga ada reformasi dan sebagainya. Dia hanya pengen muncul yang dikatakan Cak Den tadi, muncul tokoh-tokoh dengan cara ya ambang batas dihilangkan. Tapi dampak dari situ akan sangat banyak. Yang saya katakan tadi. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, keputusan MK tadi kan nantinya akan digodok di DPR. Artinya undang-undang pemilu itu akan direvisi. Diselaraskan ya. Permasalahannya, partai yang boleh mencalonkan nanti, meskipun tidak ada batas ambang batas persentase atau presidensial threshold, ini partai yang resmi punya wakil di DPR. Di Senayan atau tidak. Ini kan belum diputuskan juga. Hanya permasalahannya hanya ambang batas dihilangkan gitu loh. Nah, itu akhirnya kan jadi enak saja. Apa gunanya kita melakukan pemilu legislatif? Benar. Apa pentingnya kita melakukan pemilihan anggota DPR di pusat kalau itu tidak ada gunanya? Sehingga keputusan untuk mencalonkan presiden menggunakan persentase dari partai-partai yang bukan partai Senayan, yang bukan partai yang punya wakil di DPR, dia bisa menyalonkan, percuma kita. Akhirnya tidak sehat nanti. Itu yang menjadi catatan saya. Jadi maksud saya, kalau putusan ini kan berarti kayak Partai Gelora, Partai Buruh, PSI itu bisa mencalonkan. Lah iya, tidak ada ambang batasnya kok, 0 kok. Nah, makanya saya mengatakan yang diuntungkan kan Pak Jokowi. Termasuk dia punya partai malah transaksional ya. Nah ini ada apa ini? MK ini ada apa kok tiba-tiba dalam tuntutan yang ke-34 dia tiba-tiba memberikan keputusan yang bagi saya itu sangat kontraproduktif dengan demokrasi yang sekarang berjalan sudah baik tuh. Karena demokrasi itu apapun menurut saya itu harus ada angger-anggernya, harus ada undang-undang, harus ada batasan-batasan, tidak los-losan seperti ini. Harus diatur. Oh iya, artinya dengan mencalonkan presiden tanpa ambang batas itu namanya los-losan, nggak ada aturannya. Semua orang bisa. Iya no. Nah, jadi kan pripun. Lagi nih. Iya sama saya. Bukan maksud saya gini loh, Pak. Bukan maksud saya gini loh. Kadang-kadang itu kan saya lihat ya peristiwa bernegara 5 tahun 10 tahun belakangan inilah. Itu memang muncul tokoh-tokoh yang menurut saya bagus. Betul, ya. Dia itu kompeten, dia pinter, dia bisa menguasai apa yang ada di masyarakat. Tapi ada hambatan bahwa dia harus dicalonkan oleh partai atau gabungan partai atau berapapun itu. Akhirnya terhambat. Satu sisi positifnya putusan MK ini adalah orang-orang seperti ini nanti muncul. Ini pandangan saya loh. Iya, betul. Monggo. Ini muncul. Muncul tentu ada dukungan kan. Nah, ketika dukungan muncul banyak orang,
dengan berbagai macam ide. Iya, iya. Mereka kan kompromi. Loh ini harusnya partai politik yang sadar diri. Partai politik harus introspeksi. Ya salah partai politik. Nah, Bukan makanya. hubungannya dengan pilpres, hubungannya dengan presidensial threshold itu partai politik loh, Caden. Iya, iya memang. Harus partai politik harus punya respon. Loh, kenapa kalau kekhawatiran Cak Den tentang tidak munculnya tokoh-tokoh yang bagus? Sila keempatnya mana? Kenapa partai-partai tidak mengadakan konvensi bagi tokoh-tokoh yang baik? Kan udah Golkar macam tapi yang nggak Lah iya, kenapa itu tidak diundangkan atau tidak menjadi sebuah aturan dari MK gitu loh. Oh iya, paham. Kenapa yang dikebiri kok justru aturan yang itu sangat urgen sekali. Tapi saya lihatnya memang gini kok. Putusan MK yang sekarang ini meskipun materinya itu sudah dari dulu digugat oleh tokoh-tokoh yang kita tahu kapasitasnya, kalibernya kayak apa. Tapi begitu yang ngajukan Genzi, 4 orang dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, kok langsung digulirkan? Setelah Pak Jokowi bilang dia mau bikin partai perorangan. Itu curiga. Nah ini saya curiga dong. Boleh dong curiga sebagai rakyat. Boleh. Nah yang kedua, apakah ini tidak kontraproduksi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentang gubernur DPR itu dipilih oleh DPRD? Ini korelasinya kan jadi terputus akhirnya. Harus terputus. Jadi tidak nyambung gitu loh. Tidak nyambung. Jangan-jangan apa yang kenapa kalau misalnya DPR gubernur bupati dipilih oleh DPRD, kenapa presiden tidak dipilih DPR? Jadi nggak nyambung kan? Kalau dipilih DPR, ngapain ada presidensial threshold gitu loh. Kalau memang ada presidensial threshold dan pemilihan kepala daerah tidak dipilih oleh DPRD, harusnya presidensial threshold ada aturannya dong. Harus ada batasannya, tidak seperti itu nanti. Tetap harus ada nilai-nilai. Harus ada. Lah itu kalau pengen sehat demokrasi kita, partai politik yang harus harus responsif terhadap permasalahan ini. Itu. Oh iya, harus rapat. Mengadakan konvensi, mengadakan penjaringan, mengadakan mengumpulkan tokoh-tokoh yang terbaik dia. Tapi Pak Prabowo bener kamu gitu. Kalau kepala daerah nanti bakalan dipilih. Lah iya kemarin bilang gitu, jadi ramai lah. Itu nanti bisa kita obrolkan sendiri itu. Berarti ada bahaya, laten ada bahaya. Oh lah iya, justru itu nanti kita obrolkan lagi. Selain kita saat ini kan kita lagi ngobrol tentang presidensial threshold. Dan intinya kalau ini benar-benar nekat, artinya kan ya bukan nekat lagi, wong MK sudah memutuskan loh. Artinya yang kita dorong adalah sekarang partai politik harus berperan sebagai apa? Karena kalau adanya presidensial threshold yang tidak ada ambang batasnya, ngapain kita milih DPR? Iya, harus. Ngapain kita ada pemilu legislatif tuh? Ngapain itu? Untuk apa itu peran anggota DPR di Senayan itu? Suruh pulang aja, suruh tidur, nggak usah kerja itu loh. Atau gini Om, kita tanya sama netizen ya. Oh iya. Netizen, tolong nanti dibikin komen mana yang setuju sama saya, Cak Den atau Om Bek. Iya, nanti akan kita bahas lagi. Apa yang paling menarik? Nanti dengan yang jelas saya itu setuju kalau saya. Nah, kalau saya tidak setuju. Ya wes gitu dulu. Ya, antara setujunya Cak Den dengan tidak setujunya Om Begawan, panjenengan sebagai penonton berikan komentar-komentar yang sangat akurat, berdasar, berargumentasi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Untuk kita berikan sumbangan kepada partai-partai politik. Loh, ada kita punya jalur-jalur khusus kepada para anggota DPR supaya mereka tidak hanya nggih saja ya. Itu ya, saya tunggu ya komentar panjenengan dari Om Begawan sama Cak Den. Dadah.